Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melakukan praktek mencegah port scanning. Dan sebelumnya kita sudah mempraktekkan penggunaan fitur Neckboard yang berada di IP Neckboard. Di sini, fitur ini kita gunakan untuk menyembunyikan tampilan IP atau MAC address mikrotik kita. Mungkin kita bisa lihat kembali di sini, ya. Jadi supaya alamat mikrotik kalian tidak terlihat, bisa merubahnya di sini menjadi dinamik. Ini kalian checklist saja, ya. Ini untuk Cisco dan beberapa merek lain. MNDP itu untuk mikrotik, ya. Jadi di sini untuk menyembunyikan agar tidak terlihat. Oke, selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu port yang terbuka ada di IP service. Ini adalah port-port yang sudah terbuka. Kita bisa melakukannya untuk melakukan scan. Kita scanning menggunakan Zenmap. Kita buka dulu saja Zenmap-nya. Oke, kita coba lakukan scan menggunakan Zenmap. Kita bisa lihat di sini, ya. Ini adalah IP mikrotik kita. Kita coba scan saja 135, 192, 168, 135. Kita coba lakukan scanning menggunakan Zenmap. Kita pilih profilnya Intense Scan. Tunggu sampai proses scan selesai. Oke, sudah selesai. Di sini port yang terbuka akan tampil. Ya. Kita akan contohkan jika port default kita rubah, misalnya FTP. Kita rubah menjadi 2144. Kita akan lakukan scan ulang apakah FTP-nya akan tampil atau tidak. Jika portnya kita rubah. Dan jika kalian ingin melakukan perubahan, 2 angka port depan jangan dirubah. Tambahkan saja 2 angka di belakang. Oke, untuk FTP masih terlihat portnya 2144. Kita akan coba kembali, misalnya untuk SSH, kita akan melakukan perubahan port. Apakah tampil juga atau tidak. Ini SSH 22, kita coba scan.
Oke, sudah selesai. Kita cek port SSH-nya apakah terlihat atau tidak. Oke, untuk FTP masih terlihat. SSH untuk melakukan remote tidak terlihat ya. Tidak ada port SSH yang terlihat di sini portnya. Oke, berarti aman jika portnya dilakukan perubahan. Tetapi jika kita melakukan scan menggunakan command, masih terlihat. Apakah terlihat? Nah, jika kita menggunakan command nmap spasi strip s v besar spasi min p min lalu masukkan IP-nya, semua port akan terlihat yang terbuka. Ya, 8728 ada, 8729 ada, 2144 ada, 2244 ada. Tadi SSH ini sebagai remote terlihat. Telnet ada, 8291 ada, Winbox. www port 80 tidak terlihat. Ya. Nah, di sini sebagai remote ya SSH pasti terlihat. Nah, gimana caranya agar saat di scan full dia tidak terlihat? Salah satunya kita bisa menggunakan tarpit. Kita akan melakukan konfigurasi tarpit. Jadi di sini tarpit untuk mengecoh karena banyak port yang akan terscan. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita akan coba lakukan. Kita ketik saja di IP firewall. Kita di sini filter rules. Langsung saja kita tambah di general, kita pilih input. Connection state-nya kita pilih stabilizer dan relate. Lalu di action-nya kita cek. Di sini kita kasih komen saja. Allow stabilizer. Oke. Selanjutnya kita akan buat drop koneksi invalid. Kita tambahkan di sini. Kita masuk ke general, di sini pilih input. Lalu protokolnya 6TCP. Atau kalian bisa pilih di sini, pilih TCP ya. Nanti dia akan berubah menjadi 6. Oh maaf, untuk drop kita tidak memilih ini. Kita kembalikan terlebih dahulu. Kita pilih connection state-nya invalid ya. Kita ulangi, chain-nya input, connection state-nya invalid. Lalu kita action-nya pilih drop. Lalu kita beri komennya drop invalid.
Ya, kita akan deteksi port scanner dengan PSD. Kita tambahkan lagi di sini input. Protokolnya baru kita pilih TCP. Kalian pilih TCP. Setelah itu di ekstra PSD, biarkan seperti ini. Ini waktu delaynya jam, menit, detik. Untuk actionnya kita akan pilih add src to address list. src to address list. Nah, untuk address listnya akan kita tambahkan, kita cek kembali IP kita itu. Jadi anggaplah IP ini adalah IP yang diizinkan sebagai admin untuk membuka atau masuk ke mikrotik kita 11254. Berarti kita akan melakukan penambahan. Penambahannya ada di address list ini. Misalnya di sini kita akan beri nama port scanner. Kita akan masukkan IP-nya 192.168.11.254. Ya, ini adalah IP yang kita izinkan 11.254, 11.254, 11.254 kita tambahkan, otomatis dia akan tambah di sini. Lalu kita akan pilih port scanner. Ya. Terus kita akan tambahkan di sini dengan nama detect port scanner. Detect port scanner. Ya, kita bisa lihat tadi di sini. Nah, di sini mau huruf besar mau huruf kecil tidak berpengaruh, tapi kita samakan saja. Jika sudah kita apply, selanjutnya kita akan tahan scanner dengan tarpit. Kita akan tambahkan lagi generalnya input, protokolnya TCP. Ya, nanti kan dia otomatis berubah menjadi TCP/6. Lalu kita tambahkan di sini src address list port. Namanya port scanner yang tadi. Actionnya kita akan tambahkan tarpit. Paling bawah tarpit. Lalu komennya kita tambahkan tarpit scanner. Oke, jika sudah, kita akan melakukan scanning. Akan tampil banyak port yang terbuka. Di sini kita coba scan saja menggunakan intent scan. Kita lakukan scanning. Ya, di sini banyak port-port yang terbuka untuk mengecoh admin lain saat melakukan scanning IP mikrotik kita. Ya, jadi di sini port-port jebakan yang akan tampil
Jadi Tarpit berfungsi untuk memblokir paket data tetapi tetap menjaga koneksi TCP tetap terbuka. Di saat melakukan scanning, maka koneksinya akan tertunda seolah-olah portnya terbuka dan layanan sangat lambat atau sangat sibuk. Dan di sini port terlihat terbuka di sisi penyerang sehingga mengecoh penyerang dan membuka waktu serta sumber daya mereka, membuang waktu sumber daya mereka. Jadi jebakan karena banyak port yang terbuka. Kita tunggu sampai dengan proses scanning selesai. Oke, jadi di sini Tarpit benar-benar bekerja untuk menjebak scanner dengan memberikan jawaban palsu, yaitu banyak port-port yang terbuka. Kira-kira seperti ini. Kita bisa tunggu sampai selesai. Secara keseluruhan Tarpit terlihat seperti ini bedanya. Nah, apakah ada cara lain selain Tarpit? Kita akan dapat langsung memblokir koneksi yang terdeteksi melakukan port scanning menggunakan drop. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan drop. Di sini untuk Tarpitnya kita disable saja terlebih dahulu supaya kita bisa terlihat bagaimana hasil dari drop. Oke, yang pertama kita akan membuat filter rules. Kita langsung masukkan saja di general, kita pilih input. Lalu di connection state kita pilih stabilized dan relate. Untuk actionnya kita pilih accept. Lalu kita komen di sini allow stabilized. Kita oke. Lalu kita apply. Akan tambah di sini. Lalu kita akan membuat drop koneksi invalid. Chainnya kita pilih input kembali. Lalu connection state-nya kita pilih invalid.
Untuk actionnya kita pilih drop. Kita kasih komennya drop invalid. Oke. Untuk poin 1, poin 2, ini masih sama. Kalian boleh membuat lagi ataupun menggunakan ini juga bisa. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat deteksi port scanner dengan PSD. Kita tambahkan lagi di generalnya. Kita pilih input. Protokolnya kita pilih TCP, ya. TCP. Mau langsung ini juga boleh. Nanti otomatis. Lalu kita buka di ekstra PSD. Kita lihat. Kalian ikuti saja, 21, 3 detik di sini. 31, lalu di actionnya kita akan pilih add src to address list. Add src to address list portnya kita pilih port scanner. Kita kasih nama detect port scanner. Sama seperti yang konfigurasi Tar-Pit, dan perbedaannya adalah di sini kita akan blokir akses menggunakan drop. Kita pilih input, lalu advance-nya src to address list. src address list, kita pilih port scanner, lalu action-nya drop. Ya, perbedaannya di sini dengan Tar-Pit. Dan kita akan berikan komen, namanya blokir akses. Ya, jadi perbedaan hanya di poin 3 dan poin 7. Untuk 0, 1, 2, dan 4, 5, 6 itu sama. Yang berbeda hanya di poin 3, Tar-Pit dan drop. Bedanya Tar-Pit dan drop. Lalu kita akan melakukan scanning. Kita akan melakukan scanning. Kita coba rubah IP kita terlebih dahulu. Kita menggunakan IP yang lain. Kita akan lihat perbedaan hasilnya. Kita buat static. Satu 192 168 11.1 yang tadinya 254. Kita enable juga tidak masalah, mau disable juga tidak masalah. Oke, kita cek kembali. IP-nya sudah menjadi 11.22. Kita akan melakukan scan dengan IP yang berbeda, karena tadi IP yang diizinkan hanya 254. Kita lihat di address list. Kita coba scan kembali menggunakan intent scan.
Tunggu sampai dengan proses scan selesai. Nah, di sini terlihat di address list bahwa IP 192.168.11.22 melakukan scanning pada tanggal sekian dan jam sekian. Jadi kita bisa melihat dari mikrotik kita di IP firewall di address list, terlihat bahwa IP tersebut melakukan scan. Kita tunggu kurang lebih 5 menit sampai proses scan selesai dilakukan. Oke, di sini terlihat tidak ada port yang terbuka. Ya, di sini terlihat tidak ada port yang terbuka. Walaupun di sini port TCP-nya, FTP-nya 21, sedangkan tadi kita sudah melakukan penggantian port 2144, ya bisa kita lihat. Jadi tidak ada port yang ditampilkan sama sekali, khususnya port terbuka, berbeda dengan Tar-Pit yang masih memberikan informasi port walaupun itu hanya jebakan. Jadi rules tersebut akan memblokir siapapun yang melakukan port scanning, termasuk admin. Nah, gimana jika admin ingin melakukan testing
Agar tidak ikut terblokir, gimana caranya? Kita coba ganti kembali IP-nya. Kita akan coba rubah terlebih dahulu IP-nya. Mungkin di sini kita akan kasih contoh. IP-nya kita pakai IP 10 mungkin. Kita lakukan pengecekan. Kita coba dengan IP 10. Oke, di sini tidak terhubung internet. Kita coba IP lain saja. Tadi 22, mungkin kita pakai 30 saja. Oke. IP 30. Mungkin tadi 10 tidak bisa karena bentrok. Nah, kita pakai IP 30. Nah, kita akan memberikan akses ke admin untuk IP 30. Di sini kita tambahkan saja admin. Kita masukkan IP-nya 192.168.130. Kita tambahkan admin, lalu kita tambahkan filter rules baru agar admin bisa melakukan testing. Di general kita pilih input. SRC address list-nya kita pilih admin. Lalu action-nya kita accept. Di sini kita kasih saja komen. Kita kasih nama mungkin admin disetujui. Oke ya, di sini. Selanjutnya kita lakukan scanning kembali. Kira-kira kita lihat apakah perbedaannya. Kita tunggu kembali sampai dengan proses scan selesai. Kita akan lihat perbedaannya.
Proses scan masih berlangsung, kita tunggu saja. Oke, di sini masih tidak terlihat port yang terbuka, sama seperti tadi. Kita coba lakukan pemindahan. Rules, kita coba pindahkan dulu, admin disetujui, kita pindahkan sebelum detach port scanner. Kita akan lakukan scan kembali. Kita akan mencoba IP yang sebagai admin bisa melihat port ataupun diizinkan. IP admin kita berikan izin untuk melakukan scanning. Kita tunggu sampai dengan proses scan selesai dilakukan. Oke, di sini ada kendala. Sebelas 30. Oke, kita rubah dulu di sini
11.30. Karena ini sebagai adminnya 11.30. Ya, bukan 100. 11.30. Kita lakukan scan kembali. Oke, ya. Jadi di sini terlihat karena tadi IP yang diizinkan, karena IP komputer kita 11.30 ya. IP komputer kita 11.30 bukan 100. Tadi kita ada kesalahan. Nih 11.30. Jadi tadi yang kita masukkan di sini 100 bukan 11, makanya dia tetap tidak tampil. Tapi setelah kita sesuaikan IP admin yang kita setujui, maka portnya terlihat. Ya. Port telnet, HTTP, FTP terlihat. Bisa kita tes kembali. IP-nya kita lakukan penggantian. Kita ganti 40. Jika kalian mengalami kendala putus internet, bisa jadi dari kabelnya yang kurang baik. Ya, 11.40. Kita coba lakukan scan kembali. Nah, terlihat IP 11.40 melakukan scanning. Jadi tadi kalian pastikan untuk admin yang disetujui itu berada sebelum detect port scanner. Kalian pindah posisinya. Karena rule filter berjalan dari atas ke bawah, akan membaca rule dari atas ke bawah, sehingga jangan sampai salah urutan. Karena admin yang disetujui, tadi kita di akhir, maka tetap tidak tampil. Setelah kita lakukan pemindahan, maka akan tampil portnya. Jadi jika dirangkum lebih ringkas, urutan rules seperti ini. Jadi untuk menggunakan Tar-Pit, kita izinkan jaringan stabil, lalu kita lakukan blok jaringan, lalu izinkan IP admin, deteksi IP yang melakukan port scanning, masukkan IP ke dalam address list port scanning, dan jalankan Tar-Pit. Ya, kita izinkan. Lalu kita blok jaringan tidak stabil, izinkan IP admin yang kita tambah tadi di sini, namanya port scanner. Lalu kita deteksi IP yang melakukan port scanning, untuk melihatnya di sini, siapa atau IP berapa yang melakukan scanning ke mikrotik kita. Jika kita ingin melakukan scanning, kita masukkan IP ke dalam list port scanning, lalu jalankan Tar-Pit. Nah, jika menggunakan langsung drop,
Izinkan jaringan stabil, blok jaringan tidak stabil, izinkan IP admin, deteksi IP yang melakukan port scanning, masukkan IP ke dalam address list port scanning, dan blok semua IP yang melakukan port scanning kecuali IP admin. Tadi sudah kita contohkan. Jika kita menggunakan IP admin, maka dia tidak terblok, bisa melihat port yang terbuka. Ya, ini kita sudah mengganti IP yang bukan admin, masih belum terlihat port yang terbuka. Oke, mungkin sampai sini saja praktik pencegahan port scanning menggunakan target dan drop. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.